Mungkin sebagian dari kita akan bertanya, ini sebagian mengatakan pembagian ini seperti pembagiannya Trinitas yang dalam Kristen. Ini jauh sekali ya, beda. Jadi pembagian ini dikatakan para ulama itu la masyaha fil istilah. Tidak ada masalah dengan istilah itu. Karena apa? Karena kalau kita lihat pembagian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu untuk memudahkan saja. Memang tidak ada dibagi di zaman Nabi, nggak ada pembagian ini. Tapi kalau kita lihat para ulama ya telah mempelajari Al-Quran dari awal sampai akhir, maka pada akhirnya akan terbagi menjadi 3 sifat ini ya. Jadi pembagian ini hanya untuk memudahkan, dan ini bukan perkara yang baru sebenarnya, sudah pernah di abad ke-3 Hijriah, abad ke-4 Hijriah, Al-Imam At-Tabari sudah memulai membagi tauhid seperti ini, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kemudian juga ada para ulama membagi tauhid itu menjadi 2, yaitu tauhidul ma'rifah wal isbat katanya, yaitu tauhid yang berupa ma'rifat dan isbat. Ini terkait dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Kemudian pembagian yang kedua tauhidul qasd wa talab, ya, tauhid yang berkaitan dengan qasd niat dan talab permohonan, ya, ini terkait dengan tauhid uluhiyah, ya, itu. Jadi pembagian tauhid yang kita kenal sekarang ini yang masyhur yaitu pembagian tauhid menjadi 3, tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dan tidak ada pembagian yang keempat, sebagian memunculkan tauhid hakimiyah, ya, karena orang-orang sudah mulai meninggalkan berhukum dengan hukum Allah. Kemudian dimunculkan tauhid hakimiyah, ya, supaya orang mengingat kembali bahwasanya kita harus berhukum dengan hukum Allah. Padahal kalau dilihat Allah sebagai hakim ini masuk kepada tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, maka Allah yang membuat hukum. Allah yang membuat aturan, karena Allah yang menciptakan. Kalau kita punya perusahaan, kita yang buat perusahaan, kita yang buat aturan. Demikian juga Allah yang menciptakan makhluknya, maka Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk makhluknya, maka Allah yang buat aturan. Ini sudah masuk tauhid hakimiyah, tidak perlu dimunculkan atau dipisahkan, ya. Karena pemisahan seperti ini kemudian ternyata membawa kepada pemikiran mengkafirkan kaum muslimin karena berhukum pada atau tidak berhukum dengan hukum Allah misalnya. Ya, baik, itu berkaitan dengan tauhid dan pembagiannya.